Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullah Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam acara tadabbur ilmi yang mudah-mudahan di channel ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa pada kita semua. Intinya senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur yang banyak senantiasa Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah, Rasul adalah orang yang paling sibuk dalam rangka memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa umat yang diberikan syafaatnya adalah tentunya umat-umat Islam yang rajin dan sering menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya zikir dan salat adalah dua perkara yang tidak bisa kita tinggalkan. Zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kita adalah kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah bukan hanya sekedar kitab, bukan hanya sekedar bacaan saja. Sesuai dengan artinya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai firman Allah, wahyu Allah, petunjuk bagi kita umat Islam, dan ditambahkan di ujungnya ibadah bagi yang membacanya. Oleh karenanya ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Allah sendiri telah mengatakan bahwa Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya sampai yaumil qiyamah. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini bahkan ditantang oleh Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang sanggup memberikan seumpama atau perumpamaan sejenis Al-Quran, maka datangkanlah. Maka sampai hari ini sejak zaman Rasulullah pernah ada yang mau mencoba Musailamah Al-Kadzab, namun tidak bisa membuat dia menyerupai Al-Quran. Apalagi kita manusia biasa, bahwa Al-Quran ini adalah bukanlah buatan manusia, melainkan betul-betul kalam Allah yang turunkan kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kepada kita semua. Maka wajarlah kalau Al-Quran ini tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuatnya, memperkirakan ataupun membuat seumpama yang sejenis yang menyerupai Al-Quran, baik itu syairnya maupun kata-katanya. Al-Quran adalah sastra yang paling lengkap, yang paling sempurna di antara sastra-sastra yang lain. Kalau sastra bahasa Indonesia, sastra bahasa Inggris mungkin bisa dimasukkan ke dalam lagu dan syair sebagainya, puisi dan sebagainya. Namun ketika di tempat-tempat tertentu, maka syair itu, sastra itu tidak akan berguna. Lain halnya Al-Quran. Dalam keadaan apapun sastranya masih tetap bisa dipakai. Ketika dalam keadaan duka dibaca Al-Quran sesuai. Ketika keadaan senang kita membaca Al-Quran, maka itu pun tetap sesuai. Asalkan kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yang suci dan bersih, dan kita pun dalam keadaan suci dan bersih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran sesuai dengan firman Allah pertama ketika memerintahkan Rasulullah, Iqra, baca. Membaca bukan hanya membaca teks seperti ini, tapi membaca yang tersurat dan tersirat, membaca yang tampak berupa teksnya, mempelajari bacaan-bacaannya, huruf-hurufnya, tajwidnya, makharijul hurufnya dan sebagainya, tafsir Qur'annya dan tarjim Qur'annya, nahwu sharabnya bila perlu. Ini adalah penting karena Iqra di sini, karena Al-Quran di sini mengandung makna yang tersurat dan tersirat. Maka
Jelaslah Al-Quran sudah mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya tiada keraguan di dalamnya. Allah sudah cukup jelas mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi dijelaskan. Namun ada istilah di sini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas. Maka di mana kita mendapatkan penjelasannya? Di antaranya adalah melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, melalui hadis yang sahih maupun riwayat-riwayat sebelum itu yang membenarkan daripada hadis tersebut. Oleh karenanya, inilah yang perlu diingatkan, bahwa senjata kita orang Islam adalah dua ini, Al-Quran wa sunnatir Rasul. Artinya adalah Quran dan sunnah Rasul dan hadis Nabi ini dua perkara yang tak terpisahkan. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, yang butuh penjelasan daripada hadis, bahwa hadis membungsinya adalah menjelaskan lebih rinci terhadap apa yang sudah dijelaskan Quran yang mungkin belum terperinci. Inilah fungsinya. Contoh adalah perintah solat. Solat dalam Al-Quran sering disebutkan, namun tidak pernah dikatakan bagaimana caranya solat, rukun 13-nya. Di mana kita temukan perintah ini, di mana kita tahukan rincian ini, adalah kita dapatkan di hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian sudah jelas, seperti misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepadamu darah, daging babi dan sebagainya. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin merubahnya lagi, inilah suatu kesalahan yang luar biasa, dosa yang sangat besar. Maka ini sudah menjadi nasnya, sudah menjadi ketetapan dan sudah jelas. Adapun hias-hiasnya nanti juga ada persamaan-persamaannya, maka dijelaskan kembali oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama kewajiban kita adalah mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaannya, maupun dari segi tafsir Qurannya, maupun terjemahan Al-Qurannya, sehingga kita bisa memaknai apa yang dimaksudkan perintah-perintah dalam Al-Quran ini. Yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa, petunjuk kepada kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah di samping kita mempelajarinya, membacanya, adalah tentunya yang terpenting adalah mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran, mencoba per ayat apa yang sudah kita pelajari Al-Quran. Quran memerintahkan kita bersedekah, maka kita melaksanakan sedekah. Quran memerintahkan kita ibadah salat, maka kita melaksanakan salat. Seperti halnya sekarang, Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah. Quran merintahkan kita puasa, kita melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan ibadah haji, kita laksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Maka jelaslah yang terpenting di samping membaca, mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar kita membaca dan mempelajarinya, tapi pengamalan Al-Quran ini dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang keempat adalah menjaga Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak terjaga. Al-Quran sampai yaumil kiamah sudah Allah pastikan Allah yang jaga. Tidak akan berubah, isinya tidak akan pernah berubah. Satu pun hurufnya salah, satu ayat pun salah, pasti akan ketahuan. Karena Allah sendiri berjanji menjaga Al-Quran ini sampai yaumil kiamah. Namun kita sebagai orang mukmin, sebagai beriman, tentunya ada cara juga bagi kita untuk menjaga Al-Quran, membumikan Al-Quran. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Jelaslah, yang pertama adalah memperbanyak bacaan Quran, sehingga bacaan Quran terus bergaung, terus tersiarkan, terus syiarnya terus tersebar di mana-mana dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian menjaga Al-Quran merupakan adalah dengan adab kita terhadap Al-Quran. Bagaimana kita memegang Al-Quran ini, membawa Al-Quran ini dalam keadaan bersuci, kemudian dalam keadaan berwudu, kemudian menempatkannya lebih tinggi daripada kita. Jangan sampai Al-Quran ditaruhkan di basing tempat yang rendah ataupun terinjak-injak. Inilah salah satu usaha kita dalam menjaga Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perlu kita ingatkan bahwa akan ada 3 hal yang menyelamatkan kita kelak di yaumil kiamah, yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama adalah syafaat masjid,
perintah memakmurkan masjid, maka ramaikan masjid kita. Jangan sampai masjid kita sepi. Lalu yang kedua yang memberikan syafaat adalah salawat kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Dan yang ketiga tentunya adalah Al-Qur'anul Karim yang akan memberikan syafaatnya kepada kita, kepada orang-orang yang rajin membaca, para sahabat-sahabat Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, hafiz-hafiz Qur'an, para qari-qari'ah yang membaca Al-Qur'an, dan kita semua kaum muslimin muslimat yang memuliakan Al-Qur'an ini. Insyaallah Qur'an akan datang memberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat-sahabat Quran yang terus menjaga, terus beradab terhadap Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jangan sampai kitab ini, kitab yang suci ini terhina ataupun menjadi sesuatu olok-olokan dan permainan. Yakinlah, karena ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan sekaligus obat bagi kita dari segala masalah dan penyakit bagi umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.